rumusnya ya. Ini jarang diketahui nih, tapi insya Allah kalau paham ini, insya Allah senang menikmati. Tapi jaga ya, ini rahasia di antara kita aja nih. Gini, dalam fikih rizki itu ada 3 hal yang pokok. 1, rizki itu akan diberikan. Rumusnya ya, akan diberikan saat ikhtiar kita keluar. Apapun jenisnya. Sudah jelas itu. Ya. Itu ada di Quran surah ke-51. Sudah? Di ayat 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit telah ditetapkan kadar rizkimu. Dan dijanjikan oleh Allah pasti diberikan. Nah, kapan itu diberikan? Ketika ikhtiar kita keluar. Jadi yang laki-laki, yang ikhwan ini, contoh ini, kita sudah siap saja untuk keluar, baru bawa map melangkah untuk menjemput rizki Allah, ya, itu sudah ditetapkan keluar. Cuma sampainya kapan kita terima, nanti ada aturan lagi yang mengikat. Ya, sesuai dengan kadar niat nanti. Niatnya apa nih? Apakah mencari rizki untuk kebutuhan dunia saja? Apakah mencari rizki untuk mendapatkan ridha Allah? Ya kan? Niatnya bisa berbeda. Nah, berdasarkan niat itu, nanti Allah arahkan untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi, berlaku hukum kedua. Ikhtiar Anda itu telah mengeluarkan rizki dan tidak akan menguranginya. Ya, paham dulu sampai sini dulu ya. Pelan-pelan dulu. Nah, handphonenya turun dulu supaya fokusnya nyimaknya maksimal ya. Supaya maksimal nyimaknya. Tenang. Ini direkamnya bisa diulang nanti kalau supaya maksimal ngelihatnya. Jadi ini yang pertama dulu. Rizki sudah ditetapkan, pasti diberikan. Cara Allah memberikan, kita bergerak, itu rizki ditetapkan turun. Jelas? Nah, diterimanya oleh kita, nanti kembali berdasarkan ikhtiar kita dan niat kita untuk mendapatinya. Innamal a'malu bin, ya, itu dalil hadisnya. Jelas ya? Sampai sini dulu. Yang kedua, rizki tidak akan tertukar dan berkurang. Karena kadarnya sudah pas. Ya, tepat, pas. Tidak ada yang berkurang. Dan tidak akan tertukar. Kalau Anda yang berikhtiar, tidak mungkin datangnya ke teman Anda. Mustahil. Kalau kita yang berikhtiar, tidak mungkin kepada saingan kita. Itu mustahil. Ya, kan ada persaingan dalam bisnis kadang-kadang kan? Kalau Anda yang ikhtiar, tidak mungkin ikhtiar Anda hasilnya diberikan kepada lawan bisnis Anda, itu mustahil. Pasti jatuhnya ke Anda juga. Tidak akan ke yang lain. Kecuali dalam satu bab rumah tangga. Ya, usaha ayah kadang diberikan rizkinya mengalir kepada anak, atau usaha anak akan mengalir kemudian dampaknya kepada orang tuanya. Itu sudah rumus. Ya, awas hati-hati. Jadi kalau Anda ingin mudah berkehidupan ke depan, didik anak dekat dengan Allah. Ketika anak itu jadi baik, keberkahan pada anak itu akan menular kepada kedua orang tuanya. Ya, Bapak Ibu pengen haji, nabung banyak, belum berangkat, sudah antrian panjang. Itu kan? Tapi tiba-tiba ada orang yang tetangga anaknya penghafal Quran 30 juz, dapat hadiah haji, orang tuanya ikut, bapaknya ikut, ibunya ikut, gurunya ikut. Ya, jadi nanti ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang menjamin usaha orang tua mengalir ke anak, usaha anak mengalir kepada kedua orang tua. Babnya keluarkan kalau ingin mudah. Nah, yang ketiga, nanti saya urutkan di papan tulis supaya memudahkan itu. Yang ketiga, ini yang paling penting untuk disadari, urut dulu ya. 1, rizki telah ditetapkan untuk diberikan sepanjang kita mau berikhtiar untuk menjemputnya. 2, rizki tidak akan berkurang dan tidak akan tertukar. Baik ya? Jelas sampai sini? Nah, ketiga, ini yang paling penting. Fokus ini dengan baik. Rizki akan ditentukan keberkahannya berdasarkan nilai keimanan seorang hamba. Catat ya. Rizki akan ditentukan kadar keberkahannya. Saya bicara berkah dulu tuh. Berdasarkan kadar keimanan seorang hamba. Yang ketiga ini kaidah khusus yang membedakan antara beriman dengan belum beriman. Sebab kita bisa bertanya kepada Allah, ya Allah, saya sudah beriman.
ada hambamu belum beriman. Apa yang membedakan iman saya dengan hambamu yang belum beriman terkait dengan persoalan rizki? Maka turun nanti ada ayat tentang rizki yang dikaitkan dengan iman. Sekarang kita praktekkan pelan-pelan. Ada rizki. Ada yang namanya rizki? Ada ya? Nah ini ya. Ini bab tentang Anda nih. 1. Pasti diberikan sesuai kadar ikhtiar. Loh. Ya? 2. Sifatnya tidak tertukar. Ya, putri boleh tertukar, ada menteri yang tertukar, tapi tidak ada rezeki yang tertukar ya. Tidak tertukar sesuai dengan niat. Rizki nggak butuh alamat ya Pak, udah begitu dapat langsung diberikan. Karena malaikat tuh kalau sudah turunkan nggak mungkin salah alamat tuh, udah tercatat semua itu. Ya. 3. Kadar iman menentukan keberkahan satu rizki. Keberkahan rizki. Ini 3 ini. Ya. Ya, pelan-pelan. Ya, cara memahaminya bagaimana? Kalau ada yang bergerak, itu pasti rezeki diperintahkan ya untuk diturunkan. Tapi sekali lagi tadi, apakah itu akan langsung diterima atau nanti diakumulasikan, dikumpulkan? Yang dengan pengumpulan itu di titik tertentu Allah berikan. Jadi kalau Anda misalnya belum dapat hari ini, belum dapat hari besok, sepekan nyari nggak dapat. Tiba-tiba bulan yang ketiga dapat dan gajinya begitu besar tawarannya. Bahkan belum mulai udah dikasih ya pesangon misalnya untuk uang muka banyak sekali. Nah, cara memahaminya bagaimana? Bukan berarti ketika Anda dapat di situ besar, itu akumulasi kumpulan yang telah dikumpulkan dari ikhtiar Anda sejak awal.